Ini kritiknya kalau untuk warm up ini Mas. Kok tahu di sini harus nulis LKS gitu Mas. Jadi kan bisa aja ayah nulis terserah ini kan. Nah ini balasannya seperti ini. Isi note ini, nah ini kan nggak tahu kalau dia harus nulis LKS. Harusnya ada clue-nya di sini. Tulis ya, pokoknya hasilnya nanti isi notes sama dengan LKS 2024 lah. Kalau itu jelas gitu ya. Nah, sehingga kita akan mencoba melihat. Jadi misalnya LKS 2024. Kalau kita lihat loh isinya notes hilang. Kalau harus ada tulisan sampai itu berarti kita akan nyoba LKS 2024 A gini. Nah, kelihatan A berarti ada yang dihilangkan LKS 2024 hilang. Nah, makanya harus diakali gimana caranya pokoknya nulis LKS 2024. Nah, kalau LKS 2024 terus ditambahi L di sini terus di sini ditambahi A, apa yang terjadi LA, berarti LKS-nya hilang. Nah, kalau mau nulis itu ya, berarti ini kayak apa yang kamu temukan, ditata sampai terakhirnya itu LKS 2024 itu ditata. Nah, sehingga sudah selesai. Nah, ini dapat dapat flag-nya. Kita lihat di sini di inspect elemen dikasih tahu next-nya itu ini. Nah, ini kita edit, ambil ini Mas. Nah, ini kita copy, kita tutup, pindah sini. Nah, ini challenge kedua. Ini gampang sekali. Jadi pada waktu kamu pertama kali ini harusnya kosong. Ini ayah hapus dulu, harusnya kosong karena apa namanya dia akan ngeset cookiesnya dulu dia. Cookies itu adanya di aplikasi. Nah ini harus kamu delete dulu Mas ya, delete. Nah kalau kamu delete web ini kamu buka, dia akan ngeset. Nah ini pertama kali. Jadi kosong dia. Ini apa? Nggak tahu. Ini keluaran. Kita kalau melihat sebuah challenge itu kan dilihat semua. Kalau kita buka loh kok ada ini tiba-tiba. Terus dicek lagi cookies mungkin ada di set atau ini. Nah, ternyata ada kan ya. Ini cookiesnya ini. Ini kita lihat, kita baca. Copy ini di sini. Ini kebetulan base 64 karena di sini dia ngomong base 64 encoder bad ya. Nah, kamu di sini pakai yang decode karena dia kemungkinan kan decode ya. Berarti kan apa yang tidak dibaca itu kemungkinan adalah base 64. Kalau kamu lihat di sini ini hasilnya adalah seperti ini. User LKS 2024 sama ini no gini. Nah, apa yang dia lakukan lagi di sini? Dia ada yang outputnya ya. Ini outputnya. Ini kamu harus copy-nya sampai terakhir, copy. Nah, ini ada tulisan seperti ini. Kemudian juga di sini di paste. Nah, ini terus di decode lagi, dilihat. Nah, ini ternyata adalah isi dari decode 2 kali. Jadi dia tuh ngasih tahu kalau ini 2 kali gitu. Ini di paste gini, decode. Nah, hasilnya seperti ini. Ini sebenarnya adalah sebuah objek. Nah, caranya kok tahu ini objek itu kita lihat di PHP. Jadi kalaupun kamu nggak dapat soalnya, cara menyelesaikannya itu gini. Kamu bikin TMP misalnya trial.php. Kamu bikin namanya PHP-nya, kemudian ini data itu berupa serialized Mas. Kalau kita data sama dengan ini ya, gini. Ini data yang diserialize. Jadi pasti bentukannya seperti itu. Ini PHP serialize online gini. Kalau di sini ada serialize online. Hasilnya berupa misalnya ini array test gini.
Kalau di serialize jadinya dia seperti ini. Nah, tujuanmu adalah sebenarnya dia bagaimana unserialized online. Karena kamu sudah dapat hasil serialize, gitu kan? Unserialized online. Tujuannya mau bikin sebuah uh, uh, objek, gitu kan? Jadi kalau ini di unserialized, kamu bisa tahu bahwa ini adalah sebuah array atau ini juga bisa jadi sebuah objek, gitu. Nah, gini, array juga. Kalau dia berupa ini, tadi kan kamu dapatnya ini, unserialized. Nah, dia berupa objek, Mas. Objek di PHP itu dia ada namanya, ini hasilnya, dan ini adalah user. Nah, kamu kan tujuanmu mengubah kan. Nah, kamu harus uh, cari yang namanya user itu yang dia di set, kamu harus ubah jadi admin. Nah, ini coba aja di sini. Admin. Biasanya seperti itu. Nah, jeleknya lagi di sini, ini kalau nggak lihat soal, adminnya itu pakai ini. Kenapa? Coba lihat soalnya. Ini ini maksudnya yang bikin tuh belum selesai itu sebenarnya. Jadi harusnya dicoba dulu kalau dari sudut pandang pencoba ya. Next. Nah, dia user. Kalau kita dari luar kan nggak tahu. Kita kan dites, nggak tahu bagaimana alur prosesnya. Tapi kalau ayah dikasih ininya, ayah bisa baca maksudnya. Di sini dia akan ngecek admin. Nah, kalau awalnya dia user, ya. Tapi bawahnya ini admin, harusnya dia kalau ngecek harus mengubah aja, berarti ininya tuh tetap di bawah. Nah, kalau ini gini, kalau ini dia minus gini. Nah, kalau ini dikasih dan gimana? Ya sampai selesainya LKS ya nggak ada yang tahu. Harusnya gini, harusnya. Makanya ayah nggak mau ngubah ya, ini asli aja. Nah, ini dari sudut pandang penyerang, harusnya orang kalau berpikir normal, dia akan cuman mengubah user huruf besar menjadi admin gini. Nah, ini juga diubah jadi dari user menjadi admin ininya. Admin gini. Tapi kalau dia berupa ini ya dia diubah seperti ini. Nah, ini di unserialize, maka kita akan dapat bentuknya gini, Mas. Nah, ini kalau dia uh, apa namanya jadi sebuah objek. Nah, ini kalau ininya admin minus, jadi dia seperti ini. Dan ini pasti salah, Mas. Pasti salah kalau dijalankan. Nah, gimana cara benerinnya? Ini dari sudut pandang orang yang sudah melihat source code-nya. Nah, sebenarnya source code-nya gini kan. Ini dari awal. Dia pas pertama kali dibuka, dia akan cek mau ditampilkan errornya enggak. Dia akan lihat apakah ada file ini source yang mau dilihat. Ini kalau dari sudut usernya nggak ada. Jadi kalau misalnya kamu bisa tahu source sama dengan misalnya dari sini source sama dengan ditambahi ini kan pakai get ya sama dengan flag 2.php. Nah, akhirnya tahu Mas ininya. Selamat ini kan. Nah, ini apa sebenarnya source ini? Sebenarnya adalah sebuah clue di mana eh, yang akan dicari seperti itu. Jadi, maksudnya gini, kalau kamu kalau namanya challenge ini mau diselesaikan, itu kita ini harus punya insting atau punya uh, rasa praduga bahwa coba ditambah source. Ayah kan taunya dari source ini, dari apa namanya, dari source dibaca. Jadi ada clue di sana, ditambah aja, ditambah source sama dengan flag 2 gitu. Nah, flag 2 maka kamu akan tahu di sini. Nah, ini kan. Nah, kalau betul pun di sini langsung ketahuan ini. Nah, kalau tahu bahwa dia your flag gitu, dikasih tahu your flagmu itu tadi. Oh, berarti aku tinggal nampilin
ininya berarti apa namanya uh, nampilin flag 2 dengan cara kita bisa tahu ini source-nya gitu. Nah, karena dia akan menampilkan isi dari file. Kalau ada source, apakah ini source-nya itu ngawur? Ngawur sebenarnya Mas. Ini ngawur gini sama juga, hasilnya sama. Karena pokoknya ada variabel source, get source, maka akan ditampilkan source-nya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kamu punya insting seperti itu? Nah, gitu kan. Nah, kalau ayah kan dari sudut pandang yang sudah lihat source-nya. Kalau ada, maka sekarang seperti itu. Jadi setiap kali ada ini, kamu harus berpraduga, harus mempunyai insting, coba ini tambah source sama dengan. Nah, kalau dia yang bikin soalnya pakai bahasa Indonesia, bukan source, bagaimana? Jadi misalnya kode sama dengan gitu. Nah, ini tahunya dari mana? Mungkin ini akan dijadikan clue untuk menyelesaikan ini. Nah, kalau udah dapat ini, gampang Mas. Kalau dapat source-nya ini gampang. Kamu udah tahu di sini, ini kalau ayah baca di sini ya. Kalau dia pertama kali dibuka dan dia lihat apakah ada cookies yang di-set. Nah, jadi kalau misalnya ayah di sini, apakah ada cookies? Ini dicek sama aplikasi itu. Untuk localhost, apakah ada cookies? Kalau nggak ada, contohnya ini, nggak ada, ini dijalankan. Dia akan membuat source-nya. Kalau ini nggak ada, nah, ini nggak ada, dia akan membuat cookies-nya. Ini di-generate sama dia. Di sini di-set base 64 encode serialize common user. Common user adalah new LKS ini. Nah, kalau di PHP new ini berarti kan dia akan menginstanisasi ini. New ini, kelas ini kan. Nah, kelas ini akan ditulis sama dia. Cookies ini, function is admin gini jawabannya dia. Nah, terus kemudian di set sama dia, isinya apa cookiesnya. Di sini kan dilihat dia. Set cookie. Nah, ini. Jadi akan set ke browser itu, apa namanya, ke kliennya akan di set ini karena dikirimkan dia melalui perintah set cookie ini. Ini perintah dari PHP untuk nulis cookies ke browsernya user. Nah, ini juga apakah ada user? Enggak. Kalau enggak ya dia akan ngirim post user sama dengan ini. Nah, ini dikirimi sama dia. Nah, nanti disimpannya di mana? Ya, di sini, text area user. Jadi dia akan ngirim user itu, makanya kamu pas waktu pertama kali langsung kamu dapat ini output. Nah, karena dia adalah hasil dari encode kedua. Jadi cookiesmu tadi di encode lagi. Jadi tadi kan ada base 64-nya kan. Jadi isinya dari objek tadi user, new user itu tadi. Nah, itu dijadikan di encode. Nah, caranya nyelesain gampang. Eh, Kamu rekonstruksi ulang yang namanya objek itu tadi. Coba.php. Nah, kamu rekonstruksi ulang kelas user. Kenapa? Kamu lihat di sini. Nah, ini ayah langsung apa namanya? Ini ya. Jadi kalau di bawah sini checkernya aja. Nah, di bagian bawah. Kalau sekarang ada cookiesnya, jadi dia akan bagian bawah dari kalau kita buka ini atau kita refresh, dia itu akan ngecek. Kalau di bawah itu ada set cookies, maka dia akan ngecek slash user, maka ini yang akan dilakukan. Apakah dia admin? Gitu, is admin. Nah, kalau kamu lihat di sini, dia tanya, cookies time-mu kan di set sama dia kan, difixkan bahwa kamu itu user. Pada waktu kamu dicek is admin, apa namanya, metode is admin dicek, ya nggak mungkin. Kenapa? Lawung ini cookie type-nya setiap kali kamu pakai objek ini, kamu akan dipaksa ininya jadi user kok, ya kan? Nah, kalau dia user, kalau di sini pasti true, pasti false. Sehingga kalau false, di sini di bawah, paling bawah, jika dia balikannya false, maka dia akan kosong kan gitu, kosong dan di encode sukses ini ditampilkan encode sukses. Atau kalau dia nggak error, ya dia sudah kosong, ditulisi kosong ini, ininya tuh kosong, jadi nggak ada kembalian. Tapi kalau dia is admin, maka dia ini hadiah buat kamu kan gitu. Nah,
Sekarang kalau kamu apa ini di copy sama ayah akhirnya, ini di copy sama ayah, ditaruh bawah. Nah sekarang ayah itu berpikir, ayah punya seolah-olah kayak tadi. Jadi sebenarnya yang dilakukan sama dia itu adalah men-serialize data dari user LKS, tapi yang mau kita. Nah, tadi kan mau kita kan apa? Is adminnya true kan? Is adminnya true. Maka kamu buat aja di sini. Ini terserah sebenarnya, nggak ada urusannya ini. Ini pokoknya user LKS 2024 gitu ya. Ini terserah sebenarnya, tapi kamu buat aja kelasnya user LKS 2024 new. Nah, terus kalau ini di serialize, maka dia cookie type-nya kamu set sebagai admin. Kenapa kok seperti ini? Ya, kamu set aja bahwa supaya kalau misalnya dia melakukan checking ke sana menggunakan itu, maka dia akan ikut dengan aturannya dia gitu. Sebenarnya yang dibutuhkan cuman ini, public function method ini, is admin true, balikannya ini. Yang penting itu ini. Sebenarnya ini nggak penting ini. Ini diganti namanya itu boleh. Tapi ayah cuman ngikuti aja. Maksudnya cuman ngikuti sananya. Nah ini ya, data new LKS 2024 ya, ini berarti kelas ini dijadikan new, terus kemudian diserialize. Nah ini ayah echo sapi ya, ini saya ayah echo. Nah terus kemudian di unserialize, terus ngecek. Nah, ini sama ya, metodenya kan sama yang dengan source code-nya dia. Nah, kenapa ayah kok tiba-tiba kok tahu kalau apa namanya caranya seperti ini? Ya karena dia pakai unserialize. Jadi sebuah tatanan itu kalau kita lihat tatanannya itu kayak objek ini gitu. Yang asli buatan sana loh ya. Ini kayak objek yang tadi itu. Ini kalau misalnya ayah nggak set ya, ini akan asli buatan sana. Gini kan. Ini terus di refresh. Nah, ini kan bentuknya gini. Ini kalau kamu decode di sini, hasilnya berupa seperti ini. Nah, kalau ini kamu unserialize, yang tadi ayah tunjukkan tadi. Nah, ini kamu unserialize, entah pakai vardam atau pakai printf, ternyata dia berupa objek, Mas. Nah, ini PHP incomplete class object. Nah, kalau kamu pakai ini juga, class object itu maksudnya apa? Dia berupa kelas, Mas. Nah, jadi ini berupa kelas. Nah, ada checkernya di sini. Checkernya bentuknya apa? Tulisannya mungkin namanya is-admin atau apa? Nggak ngerti. Tapi kan tadi ada clue kan bahwa di sini kalau kamu ketemu kayak gini-gini nanti kalau di apa namanya di soal CTF pokoknya mbuh carane aku kayak aneh kudu nambahi source sama dengan karena itu akan menunjukkan source-nya. Tapi itu nggak lazim sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa itu ya mungkin apa uh, problem setternya yang sudah kebiasaan dapat challenge yang nggak jelas kayak gitu, makanya dia mencoba untuk menyamakan kalau challenge-challenge yang ibaratnya ya bisa aja kan seperti itu gitu. Ikuti aja cara berpikir dia. Nah ini jadi pada saat kamu tahu kalau ini objek, maka yang kamu lakukan buat seperti ini, rekonstruksi ulang bentuknya kayak apa. Nah kebetulan kan tadi kan objek, berarti kamu harus membuat sebuah objek. Ya ini yang ayah buat. Loh kok tahu kelas sama dengan ini? Ya ini ngikuti dari kalau kamu sudah dapat clue-nya tadi LKS. Nah kalau ini dijalankan, PHP, TMP, coba, kamu dapat nih hadiah buat kamu. Artinya kan kamu sudah mengeksekusi betul kan isi dari ini. Dia jika true, berarti kamu sudah bisa memaksa user adminnya itu jadi ini gitu. Jadi kalau misalnya ini dihapus sama ayah, misalnya ini, terus ayah jalankan ini. Nah, sama kan? Jadi nggak ngefek. Ya, ngerekam. Nah ini, jadi ini username ini juga nggak masalah, ini bebas saja. Misalnya Danis gitu, ya ini new Danis, nggak ada masalah karena dia sebenarnya cuma ngecek aja Danis gini. Nah, ini kalau dijalankan ya ini Danis, nah, gini. Nah, jadi uh, apa namanya dia akan melihat ini. Tapi paling gampang jangan diubah-ubah mas ininya. Ini ikutin aja
kayak yang tadi, yang apa namanya, aslinya ya. Jadi kalau dia new gini, ya ini kan dugaan-dugaan ya, namanya CTF itu kan pasti dugaan. Kamu ikuti aja di sini usernya, kelas user ini ya sudah kamu ikuti di sini. Samain dengan itunya, tapi metode-metode yang nggak penting itu kamu ubah itu. Kamu ganti. Nah, sebelum nanti kita coba apakah benar sih teorinya ayah tadi, ya ini kamu ubah ininya. Ini sesuaiin aja, sesuai dengan apa yang mereka mau gitu ya. Oh, ini gini. Jadi pada waktu kamu kirim ini, ah, oh, bukan Danis tapi ini user LKS 2024. Nah, ini ya. Kalau dijalankan sukses. Nah, pertanyaannya, kalau kamu sudah dapat seperti itu, maka kamu copas ini karena ini kan sukses. Nah, kan bentuknya sama ini. Nah, kamu ini ubah jadi B64 gitu. Karena kan tadi bentuknya B64, maka kamu bukan decode tapi di encode. Kan dikembalikan lagi. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini di encode jadi apa? Nah, ini jadi seperti ini. Nah, kamu masukkan ke sini. Ini kan di encode ya tadi. Masukkan ke sini. Kamu ubah cookie-nya karena dia mengecek cookie. Cookie-nya dicek. Kalau ini sudah, kamu nggak perlu ngapa-ngapain. Ini tinggal pokoknya nggak ada ini ya, pokoknya ini. Kamu refresh gini. Nah, ini kok nggak dapat? Sebentar. Ini ayah salah nih. Is admin through user. Nah, ini jangan user mas, ini admin. Nah, admin sesuai dengan mau dia, karena dia maunya dia berupa admin kan gitu. Nah, ini is admin. Nah, kamu copy aja ini. Ini copy, masukkan ke bis64. Karena ini objek mas, jadi dia checkernya kan pakai objek ya. Nah, ini di encode. Nah, ini beda mas. Nah, kamu copy mas di sini mas. Ini copy jangan sampai kelewatan. Ini kan kalau di klik-klik 2 kali biasanya nggak dapat ininya. Nah, padahal sebenarnya sudah metodenya sudah benar gitu. Nah, ini kalau di enter di sini nilainya sudah yang terbaru mas. Taunya ya kita buka lagi, klik 2 kali, lihat lagi. Nah, kalau sudah kamu refresh ininya. Nah, ini hadiah untuk kamu, dapat ya. Nah, terus di sini kamu dikasih tahu ini yang akhir. Yang akhir ini lebih gampang karena kamu nggak perlu mikir, karena di sini sudah jelas kalau kamu lihat ya, di copy di sini, ini di sini dijalankan di fake ini. Nah, di sini tahunya adalah another logins. Nah, lagi-lagi kamu dengan gayanya dia source, nah, kamu dapat source-nya. Nah, seperti ini. Kalau kamu dapat source-nya di sini, kamu cek di sini apa yang membuat kamu membuat ini menjadi gampang ditebak gitu. Yang pertama adalah is set username dan password. Berarti usernya name-nya itu harus ada. Kalau ada get ini, maka tampilkan ini. Gitu. Selamat. Nah, ini die your flag gitu. Correct login. Nah, pertanyaannya correct login itu apa? Di atas. Correct login itu kalau dia sama dengan ini. Nah, maka dia false. Gak boleh sama berarti. Username dan password gak boleh sama. Dan SHA-1, nah ini. Oh, berarti ini kalau ini SHA-nya sama, tetapi ini kalau ayah langsung, oh ini SHA collision ini. Jadi SHA-1 itu hash function yang tidak digunakan lagi karena ditemukan collision. Collision itu maksudnya apa? Inputannya beda, tapi hasilnya sama, Mas. MD5 itu juga bagian dari itu. Jadi eh, algoritma SHA-1 tidak dipakai lagi di dunia. Jadi kalau kamu menggunakan PHP menggunakan SHA-1 itu tidak disarankan. Karena apa? Ada dua inputan yang berbeda, hasilnya sama. Nah, dicarilah ayah SHA-1 collision. Ketemulah ini ya, SHA-1 collision attack solve. Dibuka sama ya. Ternyata ini juga sama. Jadi
Ini challenge CTF juga, dan di sini sama dia bandingin. Di sini bandingin. Jika dia sama maka tampilkan flag. Dan jika dia username sama dengan password, ini kebetulan namanya name ya. Maka kamu dikasih tahu your password cannot be your name. Jadi nggak boleh username sama password nggak boleh sama. Jadi harus beda. Apa yang dia buat? Challenge di sini sudah dikasih dia. Tapi dia karena ini sudah terlalu lama 2016, dia pakai Python 2 gitu. Tujuannya apa sih sebenarnya? Dia mengambil ini kan di penjelasan collision SHA-1 itu dikasih tahu. Ini ada dua file yang berbeda, isinya berbeda, dalamnya itu beda. setter1.pdf dan setter2.pdf. Pada waktu dua file ini dicek pakai SHA-1, hasilnya sama, Mas. Ini ceritanya dia tuh ngasih background. Penemu collision SHA-1 itu menggunakan dua file ini. Nah, kenapa kita nggak gitu aja? Ngambil aja 500 byte pertama. Ini maksudnya kalau di Python tuh 500 byte pertama atau 500 karakter pertama dibandingkan 500 karakter pertama yang ini. Jadi username-nya itu berupa isi dari ini yang 500 pertama dan isi dari ini. Karena kalau kamu nyariin username-nya apa ya yang dua ini dipakai terus sama gitu. Ya, nanti susah kan. Mending kamu uh, mengacu ke isinya apa namanya penemunya aja. Makanya di sini pas kebetulan sebenarnya ayah kalau misalnya ini juga bisa SH1 collision. Kalau ini ketemu apa namanya penemu pertamanya, ya ini dia announcing mengasih tahu apa sih yang satu. Nah, akhirnya kamu bisa tahu kan oh, SH1 itu collision seperti apa gitu. Kalau di sini dia akan tahu bahwa oh attack-nya itu gini. Buktinya apa contohnya? Nah, ini aku punya punya dua file di sini. Ini dia kalau nggak salah ada, pokoknya di dalam sini itu ada dua file yang menunjukkan dia collision gitu. Nah, kalau ayah pakai CTF kebetulan ketemu, yaitu pakai dua file ini ternyata. Ya sudah, ikut caranya orang ini aja. Ngambil file itu, isinya kita ambil, kita baca 500 sama ini. Nah, ayah buat karena ini di apa namanya? Sekarang ini Pythonnya Python 3, ayah ubah di sini. Jadi requestnya dia ayah ubah jadi misalnya coba.py. Nah, ini diubah jadi gini. Ambil isinya file itu, diambil 500, terus kirimkan ke mana? Karena harapannya di sini kan source code-nya adalah mengirimkan ini. Ini dia pokoknya kalau ada mengirimkan di sini kan kamu pokoknya pengen dapat flag ini kan. Maka kamu lihat bagian yang mendapat flag ini tadi. Jika ada username dan password, maka checken. Kalau dia betul sama SHA satunya dari dua itu, maka return true, kan? Return true. Function correct login itu kamu return true. Nah, kalau return true, maka jika true, ini kan jika true kan, correct loginnya true, maka kamu dapat flag. Jadi di sini harus kamu isi sama dengan kalau kamu ini admin. Nah, gini. Kalau kamu share, maka dia admin. Di sini kamu nggak dapat. Nah, gambarnya gini. Kalau kamu lihat di source-nya, berarti false username-nya. Berarti kan kamu harus ngirim username-nya apa, password-nya apa. Gunakan Python itu tadi. Username-nya nah, root, password-nya root. Nah, kan ini kalau kamu pengen lihat isinya kayak apa sih root itu sama let me in itu password-nya ya. Ini password-nya. Misalnya ini. Kamu gini. Tapi kalau dua ini ditampilin nanti nggak tahu bedanya apa ininya. Satu aja dulu karena sama kan nanti walaupun isinya beda nanti atau mau di print dua-duanya nggak apa-apa. Nah, ini Python tmp coba.py. Nah, ini kenapa lama dia ngambil kan file PDF itu di-download, dilihat. Nah, ini hasilnya. Nah, ini ada dua isi. Nah, jadi SHA1 collision itu ini. Isinya beda Mas ini. Kalau dibandingkan ini isinya beda. Jadi dua dua inputan tadi root sama itu beda. Nah, ini kalau kamu mau bandingin pakai apa namanya string gitu bisa. Jadi dua ini file ini beda ini. Kalau kamu bandingin ini benar-benar inilah. Nah, ini kan ini agak ke kanan dikit kan. Yang ini kan ke sini. Nah, kan berarti beda depannya.
Nah, akhirnya kamu dapat flag, selamat gitu. Jadi ibaratnya kamu tuh suruh ngirim sesuatu yang beda. Nah, dari situ makanya kalau kamu lihat di flagnya dia itu ber apa namanya berlapis ya. Jadi kalau yang tadi lag, nah ini kan besok buat waktu. Kalau yang tadi yang depan, yang kamu tadi, yang kamu bisa, ini kan, nah ini kan belum selesai. Nah nanti bertiga, gitu mas.